Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Bimbel Mafiska Gemilang. Pada kesempatan ini kami akan membahas soal Ayo Kita Berlatih 8.1 halaman 132 Matematika kelas 8 SMP semester 2. Baiklah adik sekalian dimanapun berada, khususnya kelas 8 SMP yang baru bertemu dengan channel ini, ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Dan untuk adik-adik yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Akan dibuat model kerangka balok dari kawat yang panjangnya 10 meter. Jika ukuran panjang, lebar, dan tinggi adalah 30 dikali 20 cm ya, dikali 10 cm. Hitunglah banyak kerangka balok yang dapat dibuat. Oke, langsung saja untuk soal nomor 1. Ini panjang kawat yang tersedia ini adalah 10 meter. Panjang kawatnya 10 meter. 10 meter ini sama dengan 1000 cm. Kita kali dengan 100. Jadi untuk banyak kerangka balok yang dapat dibuat, kita hitung dulu panjang kawat ya, untuk satu balok. Jadi ini kita buat sebagai panjang rusuk, panjang seluruh ya, panjang seluruh rusuk balok. Jadi rumusnya adalah 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Nah ini 4 kenapa? Karena ada 4 panjang, ada 4 lebar, ada 4 tinggi. Jadi 4 dikali panjangnya 30 ditambah 20 ditambah 10. 4 dikali 30 tambah 20 tambah 10, 60. Jadi 240 cm. Nah, untuk satu balok membutuhkan panjang kawat 240 cm. Jadi, hitunglah banyak kerangka balok yang dapat dibuat. Nah, jadi banyak yang dapat dibuat. Ini banyak baloknya ya. Tinggal kita bagi saja. Banyak balok yang dapat dibuat ini 1000 cm kawat yang tersedia dibagi dengan 240. Jadi 1000 dibagi 240 hasilnya 4,16. Nah, jadi kalau kita bulatkan ini 4 buah ya. Jadi banyak balok yang dapat dibuat adalah 4 buah. Kemudian B, berapakah sisa kawat dari yang telah digunakan untuk membuat balok? Jadi sisanya, nah kalau 4 dikali 240 itu 960. Jadi untuk sisanya 1000 dikali 4 dikurang ya, 4 dikali 240 itu 960. 960 ini 4 buah balok. Jadi sisa kawat adalah 40 cm. Nah ini untuk soal nomor 1 adik sekalian. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar dua dadu di samping. Dadu adalah kubus angka khusus di mana aturan berikut ini berlaku. Jumlah dari titik-titik yang terdapat pada dua sisi yang berhadapan selalu 7. Jadi kalau selalu 7 misalkan 2 dengan 5, 1 dengan 6, ya, 4 dengan 3 kayak itu berhadapan. Kalian dapat membuat sebuah kubus angka sederhana dengan memotong, melipat, dan menempel karton. Pekerjaan ini dapat dilakukan dengan banyak cara. Pada gambar di bawah ini, kalian dapat melihat 4 potongan karton yang dapat digunakan untuk membuat kubus angka dengan titik-titik pada sisi-sisinya. Mana di antara bentuk-bentuk berikut ini yang dapat dilipat untuk membentuk kubus yang memenuhi aturan bahwa jumlah titik pada sisi-sisi yang berhadapan adalah 7. Oke, kita lihat langsung saja sisi yang berhadapan. Kalau ini 1 berhadapan dengan 5. 1 dengan 5, 6. Nah, seharusnya tadi 7 ya. Berarti ini bukan. 1 bukan. Ini sudah kelihatan. Kemudian ini 4. 4 dengan 3. 7 benar. 5 dengan 2. 7 benar. 1 dengan 6. 7 benar. Berarti nomor 2. Betul. Nomor 3. Ini 3 dengan 4, jumlahnya 7, benar. 1 dengan 6, jumlahnya 7, benar. 5 dengan 2, jumlahnya 7, ini juga benar. Kemudian yang keempat, ini 1 dengan 3, berhadapannya, jumlahnya 4, berarti bukan. Jadi jawabannya adalah 2
2 dan 3 ya. Jadi 1 tidak, 2 iya, 3 iya, 4 tidak. Oh, di sini ya. Jadi memenuhi aturan bahwa jumlah titik pada sisi yang berhadapan adalah 7. Berarti 1 ini tidak ya. Ini kita coret. Di sini ternyata ada tabelnya. Nah, ini 1 tidak, 2 ya, kemudian 3 ya, 4 tidak. Oke, jadi coret tidaknya. Nah, sekarang soal nomor 3. Gambar berikut menunjukkan 3 dadu disusun ke atas. Dadu 1 terlihat muka 1 di bagian atas. Kemudian, tentukan jumlah titik pada sisi dadu yang tidak dapat kalian lihat. Bagian bawah dadu 1, bagian atas dan bawah dadu 2, dan bagian atas dan bawah dadu 3. Oke, yang pertama untuk dadu 1 ya. Dadu 1 kita tulis. Dadu 1 yang tidak terlihat ini karena ini 4 kan jumlahnya 7 nih berhadapan. Berarti yang bawahnya 3. Dadu 1 apa ini kita bagian? Angka 3 yang tidak terlihat. Angka 3. Gambar berikut menunjukkan 3 dadu disusun di atas. Dadu 1 terlihat muka atau muka 3 ya. Kemudian untuk dadu 2 kita lihat di sini ini 5 berarti pasangannya 2. Ini 1 berarti pasangannya 1 pasangannya 6. Berarti yang belum adalah 3 dan 4 ya. Karena 1 pasangannya 6 di sebelah kirinya. 5 di belakangannya 2. Berarti yang tidak terlihat adalah angka 4 dan 3. Angka 3. Ini yang tidak terlihat pada dadu 2. Kemudian bagian atas dan bawah dadu 3. Oke, untuk dadu 3 yang tidak terlihat. Ini 3 berarti pasangannya 4. 1 pasangannya 6. Berarti angka 2 yang belum ada ya. Angka 2 dan angka biar jadi 7 berarti angka 5 ya. Nah, karena kan ini yang terlihat 1 berarti di sebelah kirinya di sini 6. Ini 3 di belakangnya berarti 4. Berarti yang belum adalah 2 dan angka 5. Oke, itu untuk soal nomor 3. Jadi angka-angka ini mukanya maksudnya ya. Soal nomor 4. Perhatikan gambar agar terbentuk jaring-jaring balok bidang yang harus dihilangkan bernomor. Yang pertama kita dapat pastikan nomor 4. Karena kalau nomor 4 ini kan ini panjang. Jadi ini pendek jadi tidak menutupi. Jadi 4. Nah ini 4. Ini kita harus hilangkan. Kemudian 1 ini boleh kita hilangkan. Karena di sini sudah ada 5 dan 8. Ya. Kemudian 9. Nah ini juga karena ini seharusnya panjang ya. Jadi jawabannya adalah C. 1, 4, 9. Soal nomor 5. Suatu balok memiliki luas permukaan 188 cm persegi. Jika lebar dan tinggi balok masing-masing 8 dan 6, tentukan panjang balok tersebut. Kita langsung kakak tidak buat diketahui lagi ya. Adik-adik langsung buat saja diketahui luas permukaan 188 cm persegi. Kemudian panjangnya belum ada ya. Lebarnya 8 cm. Kemudian tingginya 6 cm. Tentukan panjang. Nah gitu ya. Ini jawabnya langsung. 2 dikali. Ini rumusnya panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Ini dikali. Tetap kurang ya. Agak lambat ini komputernya ya. Kemudian luas permukaannya 188 sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar. Di sini kan lebarnya 8. Jadi P dikali 8. 8 ditambah P dikali tingginya 6 ditambah lebar kali tinggi 8 kali 6. 8 kali 6. Ini duanya bisa pindah ke kiri jadi bagi 188 dibagi 2 sama dengan
Ini tinggal P kali 8, 8P ditambah 6P ya. P dikali 6 ditambah 48. Jadi ini 94 sama dengan 188 dibagi 2 ya. 8P ditambah 6P 14P. 14P ditambah 48. Jadi 14P-nya ke depan. 14P sama dengan 94 dikurang 48. Kakak pindah ke sini ya. Jadi 14P sama dengan ini berapa hasilnya? 46 ya. 46 ya. Tinggal P sama dengan 46 dibagi 14. Jadi P-nya sama dengan 3,28. Nah, ini untuk nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Diketahui luas suatu jaring-jaring balok adalah 484 cm persegi. Bagaimana cara menemukan ukuran balok tersebut? Ini soal nomor 6 ini bisa banyak kemungkinan ya. Jadi kayak gini, kita buat apa misalkan ini kita buat rumusin dulu. Luas permukaan 2 dikali panjang dikali lebar ya. Dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi. Ini kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Ini rumus luas permukaan. Jadi 484 sama dengan 2 dikali panjang kali lebar PL tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, ini kita pindahkan ke ruas kiri. 484 dibagi 2. Jadi 242 sama dengan panjang lebar tambah panjang tinggi tambah lebar tinggi. Nah, kita bisa misalkan saja kayak gini. Misalkan kita buat panjangnya 6 misalnya. Atau yang kecil aja lah. Panjangnya misalkan 1. Lebarnya 2 cm misalkan. Ini kan banyak kemungkinan adik-adik sekalian. Karena tidak diketahui ya di sini kan. Jadi kita bisa lanjutkan 242 sama dengan kita tinggal cari tingginya gitu ya. Panjangnya 1, lebarnya 2, berarti 1 dikali 2. Ditambah panjang kali tinggi. Nah, tingginya belum tahu. Jadi panjangnya 1 tadi ya. Nah, ini 1 dikali T. Ditambah lebar kali tinggi. Lebarnya 2 dikali tinggi. Nah, kita pindahkan ke sini. Ini jadi 242 sama dengan 1 dikali 2, 2. 2 ditambah 1T ditambah 2T. Nah, 2 pindahkan ke kiri. Jadi kurang. 242 dikurang 2. Jadi 240 sama dengan T ditambah 2T, 3T. Jadi T sama dengan 240 dibagi 3. T sama dengan 80 cm. Nah, jadi ini ke sini ya. Nah, ini T sama dengan 80 cm. Bagaimana cara menemukan ukuran balok tersebut? Bisa saja kemungkinan balok itu panjangnya 1, lebarnya 2, tingginya 80. Adik-adik bisa gunakan bilangan-bilangan lain. Jadi misalkan panjangnya 6, lebarnya 5, kayak gitu ya. Bisa. Tapi nanti hasilnya ada yang berkoma ya. Tidak apa-apa. Nomor 7. Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 meter, lebar 7 meter, dan tinggi 4 meter. Dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya 50.000 per meter persegi. Seluruh biaya pengecatan aula adalah. Nah, pada aula yang dicat itu bagian dindingnya saja. Bagian alas dan atapnya atau bagian plafonnya ini tidak. Karena dia mau cat dindingnya saja. Jadi yang kita hitung di sini adalah luasnya adalah luas aulanya ya.
luas dinding aula kalau mau lengkap. Jadi ada keliling alas, ya, keliling alas dikali tinggi. Karena kan ini kalau kita gambarkan ya, panjang kali tinggi, 2 kali panjang kali tinggi ya, ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Yang panjang kali lebar di bawah tidak kita gunakan. Keliling alasnya persegi panjang kan, 2 kali panjang tambah lebar dikali tinggi. Nah, ini 2 dikali panjangnya 9 meter, 9 ditambah 7 dikali tingginya 4. Ini luas dindingnya. Adik-adik, kita mau cari luas dindingnya ini. Luas aula atau luas dinding gitu ya. 2 dikali 16 dikali 4. 2 dikali 16, 32. 32 dikali 4, 128 meter persegi. Nah, ini luas dinding yang akan kita cat. Sekarang yang diminta adalah biayanya. Jadi untuk banyak biaya, seluruh biayanya, tinggal kita kali dengan harga per meternya. 128 dikali harga per meternya adalah 50.000. Jadi kalau ini kita kali 2 jadi 6.400.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah B ya. Nah ini. Lanjut ke soal nomor 8. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok 4:3:2. Jika luas alas balok tersebut adalah 108, maka hitunglah luas permukaan balok tersebut. Panjang berbanding lebar berbanding tinggi balok 4:3:2. Ini perbandingannya kita misalkan 4x ya berbanding 3x berbanding 2x. Kenapa? Karena kita mau cari dulu nanti berapa x-nya ini ya. Nah, jika luas alas balok tersebut adalah 108. Luas alas ini sama dengan panjang kali lebar karena di bawah ya. Nah, panjang kali lebarnya 108. 108 sama dengan panjangnya 4x. 4x dikali lebarnya 3x. Kakak gunakan kalinya dengan titik. Karena di sini x-nya. Nanti biar bisa bedakan. 108 sama dengan 12x kuadrat. Nah, karena x dikali x ya. Jadi x kuadrat sama dengan 108 dibagi 12. X kuadrat sama dengan 108 dibagi 12 ini berapa? 9 ya. 9. Jadi x-nya akar dari 9. 3 ya. X-nya 3. Nah, jadi kita bisa cari panjang, lebar, dan tingginya masing-masing. Jadi kalau x-nya 3, berarti panjangnya 4 dikali 3, 12. Lebarnya 3 kali 3, 9. Tingginya 2 dikali 3, 6. Nah, baru kita bisa hitung luas permukaannya. Luas permukaan balok, rumusnya tadi 2 dikali panjang dikali lebar, tambah panjang kali tinggi, ya, ditambah lebar kali tinggi. Luas permukaan balok 2 dikali panjang kali lebar 12 kali 9. 12 kali 9 tambah panjang kali tinggi 12 kali 6 tambah lebar kali tinggi 9 kali 6. Nah ini 2 dikali 108 ditambah 72 ditambah 54. Jadi 2 dikali 108 tambah 72, 180. 180 tambah 53, 234 ya. 234. Dikali 2. Jadi hasilnya 468. Satuannya cm persegi. Nah ini untuk soal nomor 8. Soal nomor 9. Perhatikan gambar kubus di bawah ini. Jika sisi atas dan sisi bawah kubus tersebut dicat dengan warna merah, sedangkan sisi lain dicat dengan warna biru, kemudian kubus dipotong-potong menjadi 64 kubus satuan. Tentukan banyak kubus satuan yang memiliki warna biru saja. Berarti yang warna biru saja ini yang bagian tengah, 2 baris yang tengah ini ya. Nah ini yang biru dan ini. Jadi untuk banyak
kubus yang berwarna biru, kita lihat ya. Ini kan ada 4 ya. Berarti kita bisa hitung. Jadinya kalau satu barisnya, jadi kalau kita lihat di sini 1, 2, 3. Kalau kita gambar seperti ini, yang bagian tengah, ya, yang bagian tengah kita keluarkan ya. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3. Nah, yang bagian tengah ini berarti yang warna biru yang ini saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, satu barisnya ada 12. Jadi kalau 2, berarti yang memiliki warna biru jadi 24. Jadi ada 24 kubus. Kenapa Kak yang lain tidak? Karena yang di dalam, yang dicat kan di bagian sisinya sini ya. Nah, sini. Yang dalam ini tidak dicat. Ini baris kedua dan baris ketiga ya. Nah, gitu. Jadi ada 24 kubus. Oke, baiklah adik sekalian, Kakak hanya membahas sampai soal nomor 9 ya. Kita sambung video berikutnya. Untuk yang baru bertemu dengan channel ini jangan lupa subscribe, like, share. Kakak Iri bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.